Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke Jebret Tim, banyak banget semalam yang berpesta dengan banyaknya gol terjadi di malam tadi. Ada Inter yang menang 4-0, Barca yang udah borong 5 gol, sampai Dortmund yang udah pesta 7 gol ke gawang Raja Skotlandia, Celtic. Tapi ini Milan gak perlu kita bahas kali ya. Oke, coba kita lihat ini dia. Kenapa nggak bahas banget sih? Kenapa nggak dibahas? Soalnya nggak pesta golnya. Iya. Oh, Kan tadi pesta kalah. gol. Oh, jadi temanya pesta gol. Iya. Oke. Tapi bukannya tujuan format Liga Champions yang baru untuk ini ya menyimbangkan playing field gitu ya? Kok jadi banyak pesta gol sekarang? Iya. Ya? Berarti gagal UEFA. Lebih banyak dari kemarin tahun lalu loh. Karena ya faktor selisih gol berpengaruh sih. Itu yang gue bilang. Jadi ngejar semua. Dari MD1 tuh udah kelihatan kan, semua tuh kok kayaknya ngincar gol-gol Dan- banyak iya. gitu. Dan kebetulan kan ketemunya tim-tim lemah ya kan kayak. Ya iya itu dia kan maksudnya Champions League katanya akan mengurangi laga-laga gap itu. Ternyata gapnya malah jauh kelihatan. Udah balik fase grup biasa aja lah. Malah Brest bisa mimpin deh. Brest luar biasa. Harus dibahas tuh Brest. Bahas ya. Gila itu Brest. Gue suka banget. Oke, kita mulai dulu dengan Inter yang menang secara meyakinkan menghadapi Red Star Belgrade ya. Belgrade. Belgrade. Oke. Ada Mehdi Taremi yang baru aja bergabung di musim ini dan membuka keran golnya bersama Inter saat menghadapi Red Star ini semalam. Ada Marcus Thuram, Lautaro Martinez dan juga Arnaud Taufik. Dan kalau kita lihat kayaknya lini depan dari Inter ini makin banyak ya pilihannya ya. Ya iya, karena nambah 2 striker jadi makin banyak pastinya. Cuman yang gue lihat dari Inter ini adalah mungkin dalam game-game yang so-called game gampang mungkin bakal dipakai Arnautovic sama Mehdi Taremi karena umurnya juga udah 35 sama 32. Untuk Serie A dipakainya Marcus Thuram sama Lautaro Martinez. Mungkin skemanya Simone Inzaghi mungkin begitu. Nanti next abis ini bakal ketemu Arsenal, bakal ketemu Leverkusen kalau nggak salah, terus abis bakal ketemu tim-tim berat lah. Baru mungkin abis itu Lautaro bakal dimainkan di Liga Champions. Jadi untuk game-game yang seperti ini mungkin Inter bakal melakukan hal-hal game-game striker yang seperti yang tadi lu bilang, Mehdi Taremi dan juga siapa namanya si Arnautovic. Ya. Karena di Serie A pun Mehdi yang main ini kan belum bikin gol juga kan. Jadi emang kelihatan bahwa yang gue petakan adalah mungkin jadwal ini padat buat Inter dan Inter skuadnya juga nggak memuda. Jadi memang skuadnya lama-lama yang udah lumayan cukup berumur. Gimana ngakalinnya? Lu bikin 2 skema gitu. Gimana lu di Serie A begini, di Liga Champions begini gitu. Jadi buat gua selama menghadapi lawan-lawan yang ini kan bakal 8 game kan, udah main 2, bakal ada 6. Bakal masih dia 3 kali ke away juga. Artinya bahwa Inter harus pinter-pinter menyeimbangkan squad, gimana balance gitu. Jadi buat gua Inter dengan Inzaghi-nya udah cukup oke dengan pemilihan squad. Paling enggak dengan lu punya pilihan dalam skema untuk Liga Champions, starter lo begini, untuk Serie A starter lo begini. Sejauh ini sukses. Lo bisa nahan City kalau nggak salah. Inter, game pertama kalau nggak salah nahan City. Iya kan? 0-0 apa ya? 1-1 apa? Berarti kan bagus dong berarti buat gua Inter itu. Jadi buat gua dengan adanya ini, tapi kalau Taremi buka keran gol ya ini terlalu lebay lah. Maksud gua ya dia striker tugasnya bikin gol selesai. Cuman apakah ini yang menjadi awal dari kesuksesan Inter? Ya masih terlalu dini juga. Justru ini dia rudal Iran mendarat di Israel nih karena kiper Red Star itu orang Israel coy, Omri Glazer. Aduh, nggak jadi deh. Beneran. Iya, emang betul. gitu. Bener. Ya, jadi satu Seringan main di box to box banyak geopolitik. enggak tapi bener. Lo kalau lihat Taremi di X itu Twitter banyak tuh Persian soccer gitu-gitu ngomong gitu pada bangga semua mereka. Jadi emang Taremi salah satu fungsinya kan didatengin untuk ini kan dari awal musim dia 1 gol 2 assist di pertandingan ini, tapi selain itu dia juga bikin 5 recovery bola. Jadi walaupun usianya udah tua, tapi dia dalam defensive play dia juga bermain. Dan ini yang benar-benar kenapa Marotta, kenapa Inzaghi datengin dia pada awal musim karena mereka perlu pengganti yang sepadan nama Lautaro, tapi bukan sepadan, maksudnya kelasnya nggak terlalu gap banget. Ketika Lautaro dan Thuram diistirahatkan. Jadi mereka bisa membuktikan diri di laga-laga Liga Champions karena kita tahu di Liga Champions si Taremi ini gila juga, dia punya 11 gol sama 8 assist. Di Porto. Di Porto iya, tapi di Liga Champions. Jadi emang dia bisa main di level ini dan dia adalah sosok yang diperlukan ya, karena nggak mungkin Lautaro main terus Liga dengan Champions segini banyak, berapa pertandingan banyak. Ditambah dia free juga. Ditambah dia free transfer. Jadi menurut gue emang transfer good deal buat Inter. Good deal lagi-lagi Mercato yang bagus dari Mungkin fungsinya kayak Zeko dulu ya. Ya Zeko benar. Maksudnya dia bukan pemain inti, tapi ketika dia main itu langsung Dependable bisa kontribut sesuai yang diinginkan gitu.
Ya kita lihat aja lah Lautaro di musim ini kontribusinya seperti apa sih, lagi turun banget kan, makanya dia butuh penyegaran lah di squadnya, nggak lagi pemain yang otomatis dimainin ketika lo punya record yang bagus di masa lalu, tapi at this moment lo seperti apa gitu, makanya dia butuh pergantian, masuknya Terimi, maksudnya Artanovic ya salah satu, dimana lo bisa stabilin tim ini kan sepanjang musim, lo tau lah setelah Liga Champion format seperti ini lo bisa tampil di Oktober kayaknya pada main tuh 6 kali deh. Rata-rata tim tuh main di bulan Oktober belum kepotong international break. Itu kan artinya mereka bakal bermain gila-gilaan gitu. Jadi wajar ada pergantian. Cuman kan pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman smart di Liga Champions seperti apa, backbone atau poros tuh kan nggak boleh diubah. Yang Sommer pasti bermain, Bastoni atau De Vrij main di tengah, di belakang, tengahnya masih ada Calhanoglu. Lu nggak ngubah itu gitu. Sementara yang dilakukan Hansi Flick ketika kalah kemarin di La Liga, porosnya aja udah dia ubah gitu kan. Dari belakangnya udah nggak ada Ter Stegen, depannya lagi udah pemain-pemain yang lain. Itu kan bisa bikin tim lo shaky gitu. Nah, sementara Inzaghi kan cukup smart untuk mengakali itu, makanya dia pilihan pemainnya walaupun di kiri kanannya berubah, termasuk di depannya berubah, tapi backbone dari belakangnya itu nggak berubah. Itu yang membuat Inter tuh kemarin bisa menang dengan cukup meyakinkan. Oke, kalau ngelihat sisi lini tengah dari Inter, ini kan si Barella cedera ya, dan Zielinski ya yang langsung dipasang. Dan kalau kita lihat walaupun baru masuk di musim ini, apakah udah langsung fit sama tim dari Inter Milan ini? Oke, masih di level oke karena dia sebelumnya Napoli kan. Napoli. Cukup oke di Napoli juga gitu. Jadi buat gua Zielinski pemain yang udah selayaknya bakal main bagus juga gitu, dan kesulitan lu tune in dengan Inter karena Inter jelas skemanya mau seperti apa, kapan dia bertahan, kapan menyerang, kapan lu memanfaatkan serangan balik. Jadi buat gua Zielinski seperti yang tadi Firzi bilang, ya mercato yang bagus juga buat Inter. Gua nggak tahu harganya berapa ya. Gua skip soal itu. Jadi buat gua Zielinski sendiri di game semalam pun juga cukup oke. Jadi buat gua Inter kalau dibilang unggulan gue buat juara Serie A ya masih Inter. Oke. Beralih ke Dortmund yang semalam juga pesta gol. Walaupun kalau kita lihat di Bundesliga naik turun ya, 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 seri gitu kan. Gimana ngelihat tim dari Nuri Sahin sejauh ini? Ya kalau Sahin kan emang didatengin untuk membuat tim ini lebih ofensif ya, dibandingkan Terzic. Terzic itu lebih possession base, lebih memainkan bola di antara mereka. Padahal kalau lihat pemain-pemain yang mungkin lebih cocok main dalam transisi, itu yang udah jadi perdebatan sejak tahun lalu. Tapi kalau kita lihat mereka bisa memberikan 7-1 kemenangan. Ini adalah kekalahan terbesar Celtic sejak lawan PSG. Mereka 2017 juga waktu itu kalah 1-7. Jadi game week 1 padahal menang gede ya. Iya. Kan menang gede ya. Menang gede. Kalau nggak salah di game Barcelona juga sempat dibantai juga. Sama Barcelona juga sempat dibantai. Jadi yang menarik emang Dortmund mencetak 7 gol dari expected goals hanya 3,1. Jadi emang tajam juga. Untuk Ademi sendiri dia hanya musim lalu hanya mencetak 5 gol dari 34 pertandingan ya di all competition. Tadi malam dia dapat 3 gol dalam 31 menit dalam 1 babak. Jadi secara ketajaman, secara permainan juga menjadi lebih baik dari tahun lalu, dan ini yang memang yang diharapkan dari manajemen Dortmund ketika mereka mengganti pelatih. Dan 2 hat-trick di Liga Champions sejauh ini datang di Jerman ya. Kemarin Adeyemi dan sebelumnya adalah Harry Kane ketika lawan Dinamo Zagreb. Jadi di Jerman gol-gol itu datang mengalir. Oke, ngelihat ketajaman dari Adeyemi yang udah nyetak hat-trick, Mas Aryo gimana? Akhirnya setelah mungkin 3 tahun nunggu ya. Setelah mereka cabut si Haaland cabut, itu kan mereka datengin pemain-pemain yang diharapkan menjadi pengganti, paling nggak memberikan kontribusi. Adeyemi salah satunya, Sebastian Haller juga. Tapi ketika datang kan dia sempat cedera di operasi kan, operasi sehingga dia nggak bisa langsung fit. Mereka mencari sosok lain, Youssoufa Moukoko juga. Nggak ada pemain yang betul-betul bisa menggantikan posisi dari si Haaland. In search of striker itu, entah itu mau datang dari samping, tapi yang pencetak golnya mereka belum bisa dapatkan itu. Dan sekarang makin kesini, kemarin di masuk final Liga Champion, perlahan-lahan mereka sudah secara kolektif tuh bisa mencetak gol, semuanya bisa berkontribusi. Nah sekarang Adeyemi yang diharapkan sejak awal memang mencetak gol, karena ketika dia datang kalau nggak salah tuh dia membawa 21 atau 23 gol dari musim sebelumnya, dari klub sebelumnya. Tapi di Dortmund dia sama sekali nggak bisa perform gitu. Nah sekarang dia mulai nunjukin itu, jadi ya good untuk timnya Sahin. Dari sisi permainan juga flowing banget kalau nonton dari permainannya, build up play-nya enak, pakai wingsnya juga enak, pemain depan yang senior Julian Brandt masih bisa kontribut. Jadi ya salah satu
kandidat yang bakal menyulitkan lah ya. Juara sih kayaknya enggak, tapi tetap menjadi tim yang menyulitkan. Semifinal bisa. Semifinal tergantung kocokan juga. Masih belum tahu juga, masih jauh banget ya sekarang formatnya. Tapi kalau kita lihat Barcelona, Gue belum ditanya soal gimana, gue belum Dortmund Celtic. Gue ditanya gimana Mas Aldi? Nah, Balas dendam lah. Ngelihat iya. Gue sebenarnya nggak begitu masalah sama Dortmund ya, karena dibilang impresif pun ya mereka bikin 7 gol. Cuma kalau lihat XG-nya sama-sama 2,0, 2 sama kayak Celtic juga 2 Yang gue perhatikan adalah ini Celtic-nya justru. Lu menghadapi Dortmund, tim yang udah musiman bagus terus gitu kan. Sekarang dengan pelatih baru, ada strikernya juga baru, Sergio Guresh, ada sekarang Emil juga lagi enak. Lu tetap memainkan skema yang sama dengan lu 4-3-3 menyerang saat lu menghadapi St. Johnstone di Liga Scotland. Saat lu punya skema dan juga lu punya permainan dan juga pemain yang lu tahu dong, lu sadar kita siapa nih. Kita kalau sama-sama open menghadapi Dortmund, habis kita. Ini adalah momen saat lu diizinkan buat parking the bus, lu manfaatkan serangan balik, Away pula gitu. away pula. Di mana Celtic itu away-nya jelek. Beda sama timnas Indonesia. Indonesia away dapat poin. Masuk. Celtic away tadi jelasin sama Firzi, dibantai ini dibantai itu. Brendan Rodgers pelatihnya kan? Ya lu harus mikir dong. Lu tahu Dortmund bakal kayak gimana mainnya. Kenapa Bobo Rodgers lu? Pelatihnya kan Brendan Rodgers. Gara-gara Liverpool ya? Iya, di Liverpool juga jelek deh kan. Artinya bahwa lu harusnya bisa memilih. Lu beda dong, jangan samain kayak ini bukan St. Johnstone. Lu nggak bisa samain sama Liga Skotlandia, lu sama-sama 4-3-3 menyerang. Emang XG-nya mirip-mirip sama Dortmund, 2, sekian. Tapi kan cuma 1 gol. Dan lu dibantai. Dan ini bakal menjadi awal kalau lu sampai nanti pada akhirnya gagal lolos gara-gara XG di lu minus. Jadi buat gua adalah tim-tim yang sadar dengan kemampuan timnya, lu harusnya bisa merubah gaya main lu. Lihat Brest. Lu sadar, lu 2019 atau musim kemarin itu masih di Liga 2-nya Prancis. Masuk ke Liga 1-nya, masuk Liga Champion, lihat dia memilih untuk bermain layback, serangan balik, apa yang terjadi? 2 game 2 win. Brest. Artinya bahwa lu sadar dengan skema lu sadar dengan kemampuan lu. Parking the bus itu nggak dosa. Memilih bermain bertahan itu nggak dosa, karena apa? Ngincer poin. Sekarang satu dunia terhibur, kalau lu kalah percuma. Nah jadi buat gue adalah, gue sangat dibilang Dortmund impresif banget, nggak juga. Karena XG-nya juga dari permainan juga biasa banget. Ini kelihatan banget Celtic sering membiarkan Dortmund masuk ke daerah mereka, kesalahan-kesalahan passing. Itu dimanfaatkan dengan baik oleh Dortmund, which is good. Cuman Celtic ini mereka membuat lubang buat kuburan mereka sendiri. Kalau Barcelona semalam apakah impresif juga? Impresif. Mungkin kekalahan dari Osasuna kemarin pure karena rotasi dari Itu bisa jadi, ditambah adalah lu jangan samain Young Boys sama Osasuna. Ini 2 tim berbeda. Emang ini Liga Champions, tapi Young Boys di Liga Swiss peringkat berapa? Peringkat 12. Juru kunci 11 sampai 12 gitu. Juru kunci. Jadi jelek banget ini tim. Osasuna tim yang udah lebih sustain, lebih bagus, dan di Liga Spanyol lebih oke juga liganya, lebih kuat. Peringkat 6. Kalaupun lu harus memilih, ini buat Hansi Flick ya, kalaupun lu harus memilih untuk rotasi, ya di game menghadapi Young Boys, bukan di game menghadapi Osasuna. Udah nyari agregat gol kali. Apalagi di saat lu tahu besok saingan lu Madrid dan Atletico bersaing, ketemu, tanding. Lu kalau mau nyari poin justru di game saat menghadapi Osasuna. Young Boys lu pasti menang. Karena dia tahu Madrid bakal seri, jadi Nggak, kalah. ya. Jadi kalah nggak apa-apa. Rara keluar. Masih mimpin klasmen kan? Iya, cuma jadi 3 poin bedanya. Jadi 3 poin bedanya kan. Ya, itu kan yang dikritik publik Barcelona juga. Oh ya, serius? Iya, itu benar sama gua. tentang rotasi itu, it's okay to make a rotation gitu. Tapi di momen yang tepat. Iya, dan di mana terlalu gitu. banyak juga ya. Ketika lo merotasi itu di laga home nggak masalah gitu. Cuman begitu away, lu jangan bikin rotasi seradikal itu gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Hansi Flick. Ya dia kan baru mempelajari, walaupun dia sudah bisa tune dengan gayanya Barcelona dan dia bisa stamp his authority di situ. Gue mau tim gue main kayak gini, gue mau tim gue terus berlari, gue mau tim gue main ngotot sepanjang permainan, which is semuanya dilakuin sama pemain-pemain ini. Dia nggak peduli mau tua mau muda yang siapa dimainin gitu. Cuman saking dia belum bisa dapatkan starting 11 yang firm, yang mana nih yang bakal gue pakai, makanya dia kan rotasi terus, dan rotasi itu terus menghasilkan hasil yang bagus. Makanya dia pikir gue bisa nih rotasi di partai ini, tapi dia nggak tahu Osasuna tuh tim yang emang sering menyulitkan Barcelona juga, apalagi ketika main di kandang. Brian Zaragoza juga sekarang Brian Zaragoza juga lagi bagus banget kan, dan ya itu yang menjadi concern dari fans Barcelona ketika
rotasi lo tahu diri dong di mana lo rotasinya gitu. Ketika lo di home ya lo boleh rotasi karena hampir semua pemain mungkin akan main tetap nyaman ketika lo tampil di kandang sendiri gitu. Tapi begitu lo away ya lo butuh pemain-pemain dan yang penting adalah backbone itu. Sementara backbone-nya itu diganti semua masih si siapa Hansi Flick, Eric Garcia lah ditaruh di DM, di Belakangnya juga Sempet muda oke, banget Eric Garcia kan di Iya. DM oke. Tapi Sempet. kalau di away kan belum berat. jelas. Sementara itu di partai away. Osasuna lagi. Udah itu kipernya baru. Sementara di depan kiper baru, lo kan butuh commanding defender yang bagus dua-duanya gitu, yang tahu gimana untuk jaga kesulitan. Sementara itu nggak dilakukan. Jadi ya kemarin emang blip dari Hansi Flick di mana dia melakukan rotasi yang harusnya tidak terlalu radikal seperti itu rotasinya. Di Osasuna ya. Di Osasuna. Iya, Tapi dia buktiin di laga ini semi starting 11 dia dan ngebuktinya ya bisa menghasilkan. Tapi come on gol. Mas, lawan Young Boys sih lu mainin segundanya juga bagus kayak Barcelona sih. Kan dia butuh gol banyak. Iya, itu Iya dia. kan? Dia butuh gol banyak. Ya, tapi Kalau dia- dengan skema situasi Barcelona saat ini yang penting menang sih Mas. Karena kondisinya juga lagi berat Barcelona kan, lagi nggak kondisi fit gitu. Jadi yang penting Iya, menang. tapi ya gue tetap melihat dia butuh pemain-pemain yang terbaiknya untuk menghasilkan gol-gol sebanyak-banyaknya. Karena ya hitungannya adalah selisih gol di ujung-ujungnya. Jadi ya wajar dia mainin skuad terbaiknya. Jadi lo ngadapin Liga Champion, tim seperti apapun akan bisa membuat kejutan kok. Ya kayak lo bilang tadi si Celtic di game kedua hancur. Game pertama mereka menang kok 4-0 kalau nggak salah. Jadi kan siapapun bisa menang. Tadi lo nyinggung Brest juga, tim yang antah berantah bisa dibilang, tapi tetap aja ternyata bisa mereka perform. Jadi lo nggak bisa melihat yang Boys sebagai tim yang jelek lantas lo mengganti lagi tim lo dengan keyakinan tim lo bisa menang. Dia kan belajar dari Osasuna kemarin. Makanya dia kasih starting 11 terbaiknya. Oke, Mas Firzi gimana ngelihat Barcelona yang emang lagi dihantam badai cedera? Enggak, yang gua kaget sih sebenarnya Rafinha ya, kok bisa jadi kayak gitu sih Iya. sekarang. Bagus. Karena Kapten. berapa banget. Karena free roll, posisinya Free roll ya, di oke. sedikit nomor 10 kan. Oke. Sementara di kanan dia sering bersinggungan dengan pemain nomor 10-nya waktu dia ditaruh di kanan. Taruh di kiri pun seperti itu. Jadi entry point dia untuk masuk ke kotak penalti itu kebingungan ketika dia ada di flank gitu. Makanya ditaruh di tengah. Di akhir musim lalu sudah dilakukan dan dia akhirnya dia terusin di sini. Iya, soalnya awal musim kan sempat kayak ada rumor-rumor dia bakal balik ke Inggris, dia nggak kerasan di Barca, dan ternyata untuk dia mengubah permainan ya Hansi Flick bagaimana dia memanfaatkan Rafinha keren banget. Kalau lihat emang Rafinha bandingin winger-winger lain di La Liga, dia tuh nomor 1 untuk gol, non gol, expected goal, shot, sentuhan di kotak penalti itu semua nomor 1. Nomor 2 untuk key passes ke penalty area, defensive actions sama intercept. Jadi bukan hanya going forward tapi dia juga Semua atribut mengamban bisa semangat untuk itu tadi bertahan dari depan, dan dia jadi kapten. Maksud gua turn around-nya dia cepet juga nih, hanya dalam berapa awal musim 2 bulan gitu tiba-tiba dari yang jadi seorang yang sempat jadi non wanted yang masa depannya nggak jelas, ternyata sama Hansi Flick bisa dijadiin kayak siapa dia punya dulu di Bayern yang bisa main kayak Rafinha ini. Keren banget maksud gua, itu perubahan yang sangat besar, dan leadershipnya Rafinha yang juga waktu di Leeds kan nggak terlalu kelihatan ya, dan Flick bisa menemukan itu sih. Buat gue sih ya respect banget. Jadi buat gue sih kalau tadi sedikit disinggung soal Leeds, apa yang dilakukan oleh pelatih dia waktu di Leeds, orang Argentina itu tuh, Bielsa adalah kasih kepercayaan. Biarkan dia, ini pemain penuh kreativitas, konsistensi emang nggak ada. Gila, iya. Jadi saat dia dianggap menjadi tulang punggung tim, dia bakal deliver. Dalam 3 game tadi juga kelihatan kan si Rafinha ini bener-bener ngasih statement yang luar biasa gitu, dan tadi terbukti statistiknya juga luar biasa dari Firzi. Dan gak cuma Rafinha, masih ada juga Lewandowski yang bikin rekor, bikin 10 gol di 3 game berbeda Liga Champions. Dia nomor 2, nomor 1 siapa? Cristiano Ronaldo. Oke. Jadi buat gua dia Lewandowski lagi-lagi menunjukkan di luar umurnya yang tua dengan tim yang orang bilang lagi badai cedera, tapi dia tetap deliver gol. Jadi buat gua Barcelona selama Lewandowski fit itu akan menjadi kunci. Oke, termasuk kalau kita ngomongin soal Barcelona, kemarin ada berita juga kalau si Szczesny yang udah mulai tes medis ya ini di Barcelona. Ngapain sih? Kenapa emang nggak suka? Udah lewat lah masanya. Serius? Siapa? Udah lewat. Tapi untuk Masih backup dari bagus ya? Ter Stegen apa mending Inakepena aja? Tadi disalahin Iñaki Peña. Peña Enggak sih, tuh angka kebobolannya tahun lalu tinggi kan mas? Tapi dia tuh kayak Lunin di Madrid lah. Lunin bagus dong. Ya memang dia tuh kalau dimainin juga nggak pernah mengecewakan seperti kemarin. Baru kemarin aja tuh one shot one goal gitu yang ketika dia kalah sama Osasuna. Sementara kalau untuk kita ngeliat long termnya, dia kiper yang cukup dependable juga di era Xavi, dan Barcelona kan dari dulu kiper keduanya kan ya bisa dibilang
kayak zaman si Hampir sebanding. Pinto dulu kan. Ruth Hess sama si Iya ini, biasa Victor Bayer. nggak outstanding gitu. Cuman ketika dipakai lo dependable sama dia gitu. Dimainin di partai-partai walaupun second tier, Copa del Rey yang kayak gitu-gitu. Ya ini dia memang harus step up gitu. Cuman kan kuncinya pemain-pemain di depan lo yang akan membuat lo lebih nyaman dalam mainin posisi lo sebagai kiper. Ketika depan lo nggak firm, nggak solid, nah itu akan yang mengganggu kestabilan dari kiper itu sendiri. Sementara kalau gue ngelihat dibanding Szczęsny, ya gue sih tetap milih Peña sih sebagai Ya, Peña kiper. harus Peña punya enggak, backup sebenarnya juga dong. kayaknya pelapis sih karena Barcelona Iya. kan cuma daftarin 4 kiper kan di Liga Champions nih, si Ter Stegen, si Peña sama 2 pemain dari list B-nya mereka yang nggak kehitung. Jadi kalau Peña kenapa-napa suwe juga. Makanya sebenarnya logically sih Iya bersaing kalau juga. menjadi di bawahnya Peña gue setuju, tapi untuk menggantikan Peña sih Peña. gue enggak. Dan dia kan ada hubungan sama Lewandowski kan Lewandowski saat pemain utama yang menghubungi juga ke si Szczęsny, ayo dong main gini. Dan Szczęsny juga bilang di interviewnya bersama Sport, dia bilang kalau Barcelona udah memanggil saya nggak mungkin bilang enggak gitu. Oke. Dan dia pasti akan datang. Salah satu yang beruntung juga sebenarnya dengan kehadirannya si Szczęsny di Barcelona ini adalah Juventus. Karena Juventus tadinya memberikan uang pesangon ke si Szczęsny ini 6 juta. Oke. Tapi karena dia main lagi akhirnya cuma 2 juta aja dikasih, 4 juta dia bisa hemat. Hemat 4 juta itu adalah loan fee-nya si Michele De Gregorio dari Monza. Jadi basically dia dapetin kiper utama gratis nih si Juventus sekarang. Jadi keputusan dia untuk balik lagi menurut gua ya menguntungkan kedua klub ini, Barcelona dan si Juventus. Jadi biar Juventus bagaimana. Mercatonya bagus musim ini gila. Iya makanya bagus banget, dan hal-hal kayak gini menambah lagi keberuntungan mereka, keren. Ya kayak Koeman kan juga bagus banget tahun ini. Ya Jadi Koeman Kalulu ya. dia mainnya bagus. Dan ada satu tim lagi yang pas pesta gol semalam, ada City. Sedikit soal City yang di bawah Asuhan Pep ini dengan rotasinya beberapa pemain yang nggak dimainin. Sebenarnya nggak ada yang rotasi banget sih. Cuman Ortega starternya, Ortega pun bisa menjadi starter di Liga Champion. Iya. Terus Walker nggak main ya, Luis juga bisa main juga gitu kan. Selebihnya ya tim inti sih. Oke. Ini nggak begitu rotasi banget, beda sama Barcelona di Osasuna. Ini benar-benar tim inti, dan Pep pun nggak cuma di Liga Champions, di Premier League pun sering melakukan rotasi. Pep Roulette itu kan udah hal yang lumrah gitu. Cuman yang menarik adalah ada Phil Foden yang bikin gol di Liga Champions selama 7 musim berturut-turut. Apalagi dia umur berapa? 24. Berarti dia selama 7 tahun dari umur berapa? 17. Selalu bikin gol di Liga Champions. Artinya emang ini pemain konsisten luar biasa. Dan masih ada pemain kayak McAtee juga yang bikin gol, nggak cuma menelurkan pemain bagus, pemain mudanya juga bagus banget City. Jadi buat gua ini hal yang luar biasa bagi City, memanfaatkan momen untuk mainin Matheus Nunes juga. Artinya ya gimana ya? Slavia Bratislava cuy gitu loh. Ini lawannya City gitu. Tapi City lagi-lagi nih nggak menuhin bench mereka. Ini udah terjadi ke 2 pertandingan loh. Terakhir di Premier League mereka juga kayak gini. Dan mereka bawa 2 kiper kemarin. Jadi dari 8 pemain cadangan, 2 itu Ederson sama Scott Carson. Nah, walaupun kita tahu tadi kan sebelum on air kita bahas ya bagaimana pemain-pemain muda City terus naik. Kalau kita lihat pramusim banyak sebenarnya pemain mereka yang udah mulai in tune sama tim utama. Tapi kalau pertandingan-pertandingan penting kayak gini sih Guardiola nih cenderung nggak make banyak pemain muda dia. Bahkan kan termasuk salah satu pelatih yang paling sering nggak ganti cadangan. Iya. Oke. Bahkan nggak ganti pemain. Nggak ganti pemain 90 sama menit. sekali Iya, tuh dia pernah udah pernah dalam kali. berapa game gitu. Jadi kan wajar aja kalau dia percaya dengan bench yang tipis, karena memang pergantian dia tuh juga nggak pernah yang banyak pemain yang diganti. Rotasinya nggak Jadi banyak, ya nggak terlalu pengaruh dia membawa, yang penting at least 5 orang yang dia bawa dia bisa ganti 3, itu udah aman buat Guardiola. Tapi ya gua ngeliat Guardiola nih diem-diem kayaknya dia terus pengen coba untuk menyingkirkan Sir Alex dari daftar rekor kan. Ini barusan 25 kemenangan di Champions League. Ya. Itu suatu rekor yang sama dengan Sir Alex. Habis itu dia butuh 1 kemenangan lagi, udah pasti dia udah ngelewatin rekor Sir Alex. Banyak sekali rekor yang tinggal nunggu waktu sih kayaknya buat dia nyingkirin Sir Alex. Kalau dia stay terus untuk 5 musim ke depan, gue rasa ya 13 trofi Premier League akan didapat tuh sama si City kalau masih Pep mau di situ ya. Jadi ya walaupun dengan filosofi yang dia mainin, tapi ego pribadinya tuh gue melihat dia masih tetap pengen dikenang sebagai pelatih yang Walaupun kontraknya masih habis ya tahun depan ya, belum depan ada habis, iya, belum ada kabar pembicaraan. panjang. Emang tahun depan bisa main di Liga Champion dia? bisa lah.
Kan nggak terbukti nanti. Ya. Iya. Lo mau ke sana kan? Lo mau ke sana kan? Iya. Secara hukum Love you. Eropa apa yang dilakukan City itu sebenarnya nggak salah. Sebenarnya gitu. Mendapatkan uang dari owner lo untuk menjalankan bisnis lo sebenarnya nggak salah menurut hukum Eropa. Memalsukan report nggak masalah juga. Waduh. Enggak, karena kalau lihat di Soccernomics coba deh lihat, bukan hanya memalsukan ini ya, tapi bagaimana dia mengalirkan dananya itu kan yang sebenarnya jadi masalah. Tapi Kalau menggelembungkan gue rasa ujungnya- semua klub Juventus mengelembungkan. kena loh dihukum bloating Iya. report, kenapa City enggak? Everton juga, PSR sama Nottingham juga kena. Kenapa enggak, karena dia terlalu jujur Everton Karena itu. City kan dia bisa ini di koridornya. Iya, di Iya, koridor. karena pengacaranya Everton nggak sebagus pengacaranya City. Nah, itu dia. Itu kata netizen kalau begitu. Ternyata netizen. Gue mau wakilin netizen aja gue mah. Pasti menang City lah udah. Ya, kita lihat aja. Dan gimana menurut Jibret Team, mana laga yang paling seru semalam? Nah, buat Jibret Team juga pengen ngasih opini, pengen tampil di depan publik gitu kan, boleh banget datang ke komunitas Pandit Indonesia. Besok hari Kamis di jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran. Jangan lupa ya datang ya, karena nanti juga kita masih bakal ketemu juga sama pandit-pandit senior kita. Oke, dan kita masih bakal balik lagi ngomongin yang seru-seru, dan kayaknya kita harus siap begadang juga ya malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di DPI. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.